Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, quarter life crisis, pembahasan menjadi begitu penting dan serius banget nih. Kenapa? Kamu sering gak akhir-akhir ini mendengar istilah-istilah seperti itu? Yes, bener banget. Jadi memang teman-teman dan seluruh penonton lainnya, setiap fase tumbuh kembang manusia itu pasti akan mengalami konflik tertentu. Krisisnya itu terjadi karena apakah kita siap untuk fase tumbuh kembang masuk proses berikutnya? Nah, kalau kita nggak siap, pertanyaannya adalah tadi krisis yang terjadi. Jadi kalau kamu udah mengalami sebuah krisis itu, kamu berada di titian, berada di tepi jurang, kayak ketakutan untuk for the next level gitu loh. Ngerti nggak sih? Usia 3-5 tahun kamu pasti juga mengalami konflik dari batita menjadi balita, balita menjadi anak kemudian menjadi remaja. Nah, kalau kamu yang udah remaja stop sampai 18 tahun, di atas 18 tahun, di situ kamu akan memasuki sebuah peran baru sebagai seseorang yang sudah disebut dengan dewasa dini. Nah, dewasa dini tersebut ini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Nanti masuk lagi dewasa madya dan dewasa akhir. Jadi sebab itu setiap fase tumbuh kembang manusia harus kita kuasai buat diri kita sendiri. Kita masuk pembahasannya lebih lanjut lagi. Kerja dari kecil, Rachel Amanda ternyata mengalami quarter life crisis. Kita saksikan berikut ini. Sukses di usia muda, Maudy Ayunda juga sempat loh mengalami quarter life crisis. Ariel Tatum, oh my god, ternyata juga sempat mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis yang dialami oleh Yuki Kato ternyata diselesaikan dengan cara yang menarik. Apa tuh? Yuki Kato melakukan afirmasi positif setiap harinya dan diulang terus-menerus sehingga membuat ia berhasil melaluinya dengan baik. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah pengulangan kata-kata yang positif yang dilakukan untuk diri kita sendiri, memandang diri kita sendiri dengan teknik yang khusus sehingga membuat kamu merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Karena ini banyak banget loh orang yang tidak tahu tekniknya, ia begitu ngaca, ngelihat dirinya selalu penuh dengan kekurangan. Persepsi dirinya terhadap apa yang dia lihat dalam kaca, itulah self concept. Nah, kalau Yuki Kato ini menarik nih. Kita lihat tayangan berikut ini. Dan beberapa public figure lainnya juga menyatakan dan mengalami yang disebut dengan quarter life crisis. Apa sebenarnya quarter life crisis? Di usia 20-an, setelah kamu meninggalkan masa remaja, individu kerap kali sering dilanda kegelisahan akan tujuan hidup. Quarter life crisis adalah istilah yang umumnya digunakan menggambarkan kegelisahan ini. Krisis ini ternyata cukup lumrah terjadi. Menurut Yale Medicine, 70% dewasa muda pernah mengalaminya. Dikutip dari 7 Summit Pathways, quarter life crisis adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis ini bercirikan pertama, ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Melansir dari Harvard Business Review, ada 4 tahapan nih pada saat orang mengalami quarter life crisis. Pertama adalah pada saat seseorang itu mulai bekerja. Kan udah mulai bekerja, tadinya kan dia posisinya mungkin kuliah gitu kan. Sebelumnya adalah remaja yang punya teman-teman, banyak aktivitas. Kemudian kuliah udah mulai serius gitu kan. Kemudian udah mulai bekerja. Nah, pada saat mau mulai kerja ini udah mulai nih merasa sendiri. Karena harus fokus di pekerjaan kayak
aduh teman-teman aku pada kemana ya, gitu-gitu loh. Nah ada perasaan-perasaan seperti itu yang dirasakan awal mulanya. Kemudian pada saat memiliki pasangan, jadi pada saat membina sebuah hubungan, kemudian katakanlah mulai terkungkung sehingga tidak bisa lagi punya waktu dengan aktivitas yang lain. Nah perasaan-perasaan seperti ini dirasakan nih. Apalagi kalau misalnya Anda, kan ini 25 tahun ya, jadi 20-an gitu kan, 25 tahun, 30, nah udah mau memasuki pernikahan, udah mulai serius, nah itu perasaan-perasaan krisis itu akan dirasakan. Jadi pada tahap awalnya pasti menyenangkan, tapi pada saat kamu udah beradain di sana, nah kamu udah mulai, aduh ini nyaman gak? Seperti apa sih ketakutan-ketakutan kamu di dalam pikiran kamu sih sebenarnya yang main. Kemudian juga quarter life crisis ini juga pada saat kamu misalnya memulai pekerjaan baru ya. Misalnya kamu tadinya bekerja di bidang apa, tiba-tiba kamu beralih pekerjaan baru. Nah itu pasti mulai ada krisis atau ketakutan, ini nyaman gak, takut enak gak sih, dan lain-lain. Sahabat-sahabat aku di kantor yang lalu seperti apa, nah ini menjadi polemik sendiri di dalam pikiran kamu, lagi-lagi nih di dalam pikiran kamu. Nah pada saat kamu udah mulai ada krisis, ketakutan, kekhawatiran, kamu udah mulai insecure ya, merasa kayak sepi, kayak aduh kan teman-teman baru, lingkungan baru, kayaknya ada orang-orang nggak suka sama aku, ada perasaan-perasaan seperti itu gitu loh. Nah kemudian dilakukan tahap selanjutnya adalah mengisolasi diri. Karena kamu udah merasa sepi sendiri, kamu makin lagi dengan mengisolasi diri. Kamu hanya di kamar saja, apalagi kemarin kita tahu ya sempat ada namanya WFH lama. Ya udah pada saat kok makin booming quarter life crisis ini, karena tadi kondisi yang kebanyakan di rumah, aktivitasnya sendiri, tidak bersosialisasi, tidak berteman, itu mengakibatkan perasaan sepi, tapi kamu nggak bisa ngejelasin sepi tersebut. Efek daripada kamu merasa sepi, kamu merasa sendiri, kamu akhirnya banyak sekali orang-orang yang bukan kamu ya, banyak banget orang-orang akhirnya merombak jangka panjang. Tadi mereka udah merencanakan A, B, C. Nah, kalau sudah seperti itu perlu banget untuk dapat penanganan lebih serius ya dari konselor ya. Kamu bisa menghubungi ke Poppy Psikolog untuk kamu bisa menemukan kembali diri kamu sendiri, jati diri kamu sendiri. Nanti psikolog itu tidak menyelesaikan, karena yang menyelesaikan persoalan itu bukan dari psikolog tapi Anda sendiri. Anda harus menemukan apa yang membuat Anda tuh bahagia, happy, dan lain-lain. Di antaranya bisa juga dengan mencari aktivitas yang positif. Jadi kamu jangan banyak diem di kamar aja. Karena kerjanya seperti itu, jadi diem sendiri, ngeliat apa sih namanya, lihat dengan dunianya sendiri ya. Tidak ada manusia lain. Kamu tuh perlu ada aktivitas fisik, kamu perlu berolahraga, kamu perlu ngobrol sama keluarga kamu perlu menemukan hobi kamu perlu memotivasi diri kamu, melakukan hal-hal yang membuat kamu nyaman, senang, bertemu dengan orang-orang banyak, bertukar pikiran, jadi kamu tidak merasa sendiri. Tuh. Dikutip dari The Most and Nip, berbagai ciri quarter life crisis yang bisa diidentifikasi adalah pertama, merasa kalah lomba. Kok bisa sih merasa kalah lomba? Ya tadi Anda tuh kayak berkompetisi, merasa lelah dengan keadaan. Jadi pas diwawancara, kayaknya aku capek deh, kayaknya aku bingung deh sama kehidupan aku, kayaknya aku udah nggak tahu batasan kemana. Aku nggak bahagia karena aku nggak tahu mau kemana. Nah, sering banget saya menemukan public figure pada saat di interview atau diwawancara mengaitkan hal-hal kalimat-kalimat seperti itu. Kayak merasa stagnan gitu loh. Nah itu tuh udah muncul namanya krisis tersebut. Kemudian merasa terkurung. Waduh, kalau sampai terkurung ini karena perasaan tadi nggak mau keluar. Padahal dia nggak mau keluar ya, bukan nggak ada temen. Dia nggak mau keluar, nggak mau open mind, nggak mau berteman, nggak mau ada aktivitas. Di kantor juga banyakkan sendiri, sibuk dengan kegiatannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, padahal dia bisa bergabung dengan aktivitas-aktivitas sosial di kantor atau juga di rumah, atau juga misalnya bergabung dengan paguyuban atau grup-grup yang halnya ke arah positif. Ingat ya,
Jangan lagi kamu bergabung dengan orang-orang yang negatif karena toksik banget. Kalau kamu udah toksik, makin hancur kehidupan kamu ke depannya. Apa yang bisa kamu banggakan kalau kamu nggak mengubah pada saat kamu muda? Kelak nanti kamu di usia tua nanti, kamu tuh akan menyesali atas apa yang telah kamu lakukan. Makanya berteman dengan lingkungan yang toksik itu tinggalkan aja. Nggak membawa dampak apapun terhadap kehidupan kamu ke depan sama sekali. Oke? Kemudian biasanya orang-orang tersebut bimbang dengan rencana jangka panjang. Nah, seperti apa tuh bimbang dengan rencana jangka panjang? Jadi orang-orang yang quarter life crisis, kalau nanti bina hubungan, dia agak bingung dengan komitmen. Jadi kamu ngerti kan kalau misalnya kamu bina hubungan, pacar kamu pasti yang seriusan lebih lanjut, dia nggak berani untuk membina hubungan jangka panjang. Karena dalam pikirannya dia, aduh aku nggak tahu tuh gimana visi misi kamu dalam kehidupan kamu apa. Aduh aku nggak ngerti ini mau dibawa kemana hubungan kita. Aduh aku nggak tahu, aku bingung. Ya udah jalanin aja. Nah kalau kamu menemukan pacar seperti itu ya siap-siap aja. Gimana dia mau memimpin kamu, orang memimpin diri sendiri nggak bisa. Mendingan kamu yakinin pacar kamu, tanyain sama dia visi misi kamu dalam hidup tuh apa sih? Kamu mau jadi apa sih kelak? Tuh tanyain itu tuh. Kemudian mau dibawa kemana? Kalau dia nggak punya planning ya kamu kira-kira aja, oke? Nah untuk bisa mendapatkan planning perencanaan dalam hidup kamu, mendingan kamu ikutin aja langsung pembahasan e-learning bersama Poppy Amalia di www.psikodinamika.org. Klik di situ untuk reprogramming program agar diprogram sekalian otak kamu tuh yang stagnan, yang nggak tahu mau jadi apa. Lihat kayak air yang ngalir, halo, air yang ngalirnya ke kiri, agak kamu ke kiri dong. Kamu harus tentuin sikap, kamu harus bisa menjadi pemimpin atas diri kamu sendiri. Oke, lanjut. Dan kelebihan serta kekurangan semakin nyata terpampang dengan jelas. Kenapa? Karena kamu tidak bisa lihat lagi kelebihan kamu gitu loh. Kamu hanya ngeliat kekurangan kamu, ngaca aja kamu udah ngeliat kekurangan. Padahal kamu itu well done. Tapi tadi ya, self concept, cara kamu memandang diri kamu tuh rendah. Karena kamu menjustifikasi diri kamu sendiri. Ribuan orang boleh ngatain kamu, tapi jangan diri kamu sendiri ngelihat diri kamu sendiri, oke? Karena kamu begitu berharga guys, apalagi di mataku. Oh tidak. Nah oke, karena sebab itu ikutin konten dari e-learning, penting banget ya. Kalau kamu speak up gak bisa, mendingan kamu ikut tuh www.psikodinamika.org. Belajar public speaking. Kamu tuh harus. By the way, pembahasan ini gak semata-mata untuk quarter life crisis aja loh, di usia-usia 20-an loh. Sebaiknya sih anak-anak belasan tahun juga udah mulai aware masalah ini, agar kamu tidak berada di quarter life crisis itu. Karena kamu tahu, saya tahu kok saya mau kemana, saya tahu nanti saya mau melakukan pekerjaan apa, saya tahu mau mengembangkan apa, saya tahu diri saya tahu kekurangan saya tahu kelebihan saya, dan saya tahu bagaimana berteman dengan orang-orang yang memberikan energi positif buat diri saya. Tuh penting banget, oke guys? Penyebab daripada quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis adalah periode ketidakpastian, pernyataan penuh pencarian jiwa yang kerap dirasakan oleh para individu. Pengaruhnya tidak bisa disepelekan loh. Masa-masa ini telah menimbulkan rasa tidak nyaman, kekecewaan, kesepian, depresi kepada 86% dari generasi milenials dan generasi Z. Daftar penyebabnya, ekspektasi berlebihan dari orang lain, proses pencarian dan perencanaan karir yang berlebihan, berjuang hidup mandiri untuk pertama kali, merasakan hubungan serius dan komitmen untuk pertama kali, membuat keputusan pribadi dan profesional jangka panjang, takut akan perubahan besar dalam hidup. Tips menghadapinya adalah, nah kita udah ngomong segala macam hal. Terus tips menghadapinya apa? Pertama, kamu harus berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Hai guys, kamu itu sudah dalam kondisi terbaik versimu sendiri. Kamu gak bisa membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap individu itu unik. Jadi kamu ngapain banding-bandingin, kayak dia lebih kurus, aku lebih gendut, kayaknya dia lebih sukses, aduh dia udah nikah, aku belum, terus gimana dong, aku belum kerja, dia udah A, udah B, udah C. Enggak, kamu punya karakter kamu sendiri, kamu punya kemampuan kamu sendiri gitu loh. Nah maka dari itu kamu harus bikin planning dalam hidup kamu. Kamu menikah umur berapa sih? Jawab, aku tulis di kertas. Nikah umur berapa? Ayo, pengen nikahnya di mana? Tuh, kan? Belum punya perencanaan sih. Tuh colek cowok kamu tuh di sebelah yang kebengong-bengong. Kapan ya? Kan bingung kan?
Tanyain lagi sama dia yang pasti. Kemudian udah nabung apa belum? By the way, yang penting sebelum kamu membina hubungan yang lebih serius, penting banget ke psikolog ya, agar bisa menyelesaikan komunikasi kalian berdua. Jangan pernah bilang, aku gak cocok deh sama dia. Gak ada yang cocok, perempuan dan laki-laki orang beda ya, jelas aja berbeda. Kalau kamu sama itu yang membingungkan gitu. Jadi kalau kamu itu berbeda ya dari awal juga udah berbeda. Makanya penting ada teknik berkomunikasi yang baik. Jadi jangan ada alasan untuk ribut, oke? Nah, penting banget kamu ke psikolog untuk dapat pelayanan hal seperti ini sebelum pernikahan. Kemudian kejar minatmu sendiri, jangan minat orang lain yang kamu kejar. Kamu mau jadi apa, profesi kamu apa, terbaiklah di bidang kamu. 1 tahun nih kamu fokus dengan bidang yang kamu sukai, kamu akan menjadi terbiasa guys. Kalau 2 tahun kamu melakukan, kamu akan menjadi expert ya kan. Kalau kamu melakukan lebih daripada 5 tahun kegiatan yang luar biasa yang kamu cintai itu, kamu akan menjadi masterpiece. Nah, penting banget untuk menjadi masterpiece. Kenapa? Karena master itu dicari di seluruh dunia. Orang hanya menghargai nomor 1, bukan orang nomor 2. Makanya menjadilah nomor 1 gitu. Kemudian buatlah perencanaan dan do it. Jadi bukan duit ya, do it. Oke? Kamu bikin planning. 5 tahun, 10 tahun kamu mau ngapain, mau kemana, liburan kemana, terserah. Kamu bikin hal tersebut. Kamu ingin pernikahan seperti apa, kamu ingin bahagia seperti apa, buat perencanaan kamu yang indah. Lalu kamu lihat step-stepnya, kamu akan menuju ke arah sana sesuai dengan planning-planning kamu. Hai, kamu itu pelukis untuk hidup kamu, oke? Kemudian pilihlah lingkungan yang mendukung. Nih penting banget, kalau kamu udah bikin planning, teman-teman kamu orang-orang yang positif atau negatif guys. Aduh, aku berteman nih sama orang-orang yang negatif. Ya mau jadi apa kamu? Karena pikirannya tuh selalu ngeluh, pikirannya selalu membanding-bandingkan, pikirannya selalu menyalahkan keluarganya, orang tuanya, dirinya lah, segala macam ya. Kamu berteman sama orang-orang kayak gitu makin terpuruk kamu. Kenapa? Karena isinya ngeluh aja. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang masih muda tapi punya visi misi jelas, tahu mau ngapain, bikin kegiatan yang mendulang prestasi, wah itu kamu akan ikutan sukses loh. Ini penting banget loh. Rata-rata orang sukses lingkungannya tuh sukses nggak? Jadi kamu berteman dengan orang-orang sukses, oke? Dan yang berikutnya, berhentilah ngeluh dengan keadaan, berhentilah membuat alasan. Aku pengen olahraga tapi aku males, ya kamu gak akan pernah olahraga. Aku pengen berubah tapi teman-teman aku gak berubah, ya kamu gak akan pernah berubah. Aku mau ngelakuin tapi di belakang tapi yang terjadi. Jadi stop membuat alasan, karena alasan kamu itu menjadikan diri kamu persis seperti alasan itu. Jadi kalau kamu mau melakukan, langsung aja, jangan berpikir alasan. Oke, semoga hal tersebut bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang melalui krisis ini. Oke? Dan tenang aja ya teman-teman, saat kamu mengalami proses usia 20 tahun, welcome. Kamu akan melalui proses ini 30 tahun, welcome. 40 tahun, welcome. 50 tahun, welcome. Jadi ingat, it's okay kalau kamu not okay. Oke? Karena kamu manusia, kamu butuh manusia lain. Tidak ada yang super bisa semuanya. Kalau kamu butuh sandaran, kamu butuh manusia lain, kamu butuh untuk cerita, ada tim yang bisa, ada psikolog yang secara profesional di mana disumpah jabatan untuk bisa menangani hal ini secara profesional agar tidak berlarut-larut. Oke? Kemana? Langsung aja ke IG Poppy Psikolog. Klik di sana. It's okay if you are not okay. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.